Kalau ada mesin press, saya mau buat pengganti kayu. Jadi kan soalnya ini prinsipnya bisa dipaku. Jadi bisa untuk menggantikan kayu. Bisa dipaku? Iya, bisa dipaku. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Popok sekali pakai menjadi kebutuhan popok bayi sehari-hari. Usai pakai, popok dibuang begitu saja. Alhasil menjadi limbah. Melihat kasus ini, Yunita Lestariningsih, perempuan asal Malang, Jawa Timur, tergugah untuk mengolah limbah popok bayi untuk didaur ulang menjadi aneka kerajinan tangan yang cantik dan bermanfaat. Lewat tangan kreatifnya, limbah popok disulap menjadi produk yang bernilai ekonomis. Hasilnya seperti pot bunga, asbak, bunga hias, dompet, bahkan tas. Tidak mudah bagi Yunita mengenalkan hasil olahannya, sempat ada yang mencibir produknya jorok, namun tidak membuat asanya pupus. Melalui wadah Cantuka Kreatif, ia memberikan edukasi cara mengolah limbah popok dari proses membersihkan, mengumpulkan, hingga pembuatan karya. Yunita mengajak ibu-ibu dan warga di desa Tunjung Sekar Lowok Baru, Kota Malang untuk bisa memanfaatkan limbah popok dan lainnya. Sampah popok itu kan dibuang ke sampah, kan limbahnya banyak. Terus kalau sekarang sudah bisa untuk ditabung. Nah, saya tabung itu 1 tahun sekali saya ambil gitu. Itu kan bisa menambah penghasilan. Ya, untuk kebutuhan rumah tangga juga bisa sedikit-sedikit. Usahanya ini diapresiasi oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Bersama Dinas Kesehatan Kota Malang, ia memberikan penyuluhan bahkan pelatihan pengolahan limbah popok di beberapa wilayah. Bagi Yunita, ia akan terus berinovasi dalam memanfaatkan limbah untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai. Tunggu dulu, saya selalu ingin tahu kalau ada orang melakukan inovasi, menemukan sesuatu atau melakukan satu kegiatan yang positif, saya selalu ingin tahu dari mana terpikirkan untuk mengolah limbah popok ini. Anak saya lahir Maret 2014 ya. Saat umur 1 minggu itu sebelah rumah mau ditanemin tanah kosong, mau ditanemin. Nah itu kan didukirin gitu kalau orang Jawa, digali. Itu ditemukan 2 gerobak popok bayi. Di dalam tanah? Di dalam tanah. Dikubur? Dikubur. Oke, nah, terus? Kan nggak mungkin 1 minggu anak saya bisa menghabiskan 2 gunungan itu. Ya. Emang terus, kenapa? Anda dituduh? Ya, saya dituduh waktu itu. Yang saya tahu itu adalah yang sering buang di situ kakak saya, tapi anaknya itu sudah berumur 12 tahun. 12 tahun. Jadi 12 tahun popoknya masih utuh. Tidak terurai berarti ya? Jadi waktu itu terus mau saya buang, kalau mau saya buang di tempat sampah, lokasi tempat sampah saya itu di depannya warung, nggak enak juga. Nggak enak. Terus? Mau buang di sungai, ternyata di sungai malah tambah penuh. Di sungai juga banyak? Di sungai tambah banyak, dan waktu itu saya ketua kader lingkungan RW 4. Masa ketua kader lingkungan buang di sungai, saya bawa pulang lagi, saya cuci. Dicuci. Apa yang terpikirkan waktu dicuci itu? Kalau saya untuk besok kan sudah bau. Oh, jadi dicuci mau dibuang besok? Enggak, biar nggak bau aja. Terus mau buat apa? Ini setiap hari kan akan bertambah lagi. Udah saya keringin, terus udah saya mulai eksperimen buat apa aja gitu. Loh, ini gagasan datang sendiri, nggak belajar dari mana-mana gitu? Karena saya ketua kader lingkungan waktu itu, terus ada dari kelurahan, pelatihan-pelatihan yang datangnya dari Dinas Koperasi dan UKM. Saya diikutkan pelatihan, kemudian dari pelatihan itu saya terapkan untuk bahan baku popok bayi. Popok bayi. Ya.
Siapa yang bantu kemudian bisa jadi cantik-cantik begini? Kan karena saya ketua kader lingkungan, jadi saya gerakkan Ibu-ibu. anggota kader lingkungan. Bahkan ini bisa ada motif bunganya. Ya ini. itu decoupage. Jadi teknik kerajinan yang bisa dimanfaatkan, teknik decoupage bisa, teknik lobo jagung, bonggol jagung, teknik linting koran. Ini adalah adopsi dari teknik setrika kresek. Jadi semua kerajinan bisa diaplikasikan untuk popok bayi. Tunggu saya cium dulu ya. Untung udah wangi ya. Yang jadi pertanyaan kan apakah ini higienis? Apakah ini tidak ada jamurnya bisa menimbulkan penyakit? Dan kalau kita bicara popok kan ada apa istilahnya bakteri ya, E. coli ya. Ada nggak itu? Itu sudah kami uji coba untuk uji mikroskopik. Iya. Tidak ditemukan jamur dan kapang untuk penyimpanan 6 bulan. Ini pencuciannya menggunakan standar kita, higienis dan Ada syar'i. prosesnya ya? Ya. Kenapa higienis? Karena ada tahap perendaman dengan desinfektan. Kenapa syar'i? Karena ada salah satu rukun pensucian dengan menggunakan air yang mengalir. Ini kemudian dijual atau bagaimana? Kita sudah jadi UKM sekitar UKM beneran loh ini. Iya, iya. Udah didaftarkan ya. Kenapa harus ngancem-ngancem saya? Saya dari tadi percaya penonton aja Ya. yang Kalau kurang percaya UKM itu tadi. kan berarti sudah beromset. Omset. Ya. Ya, Dan terus ada sudah penghasilan. ada target marketnya, jadi kita sudah bisa jualan. Waktu sebelum orang-orang tahu kalau ini dari bahan popok, saya sudah pernah menyuplai pasar itu hantaran dari popok bayi. Itu 1 minggunya saya mengantar 260 box. Oke, sebelum tahu bahwa itu popok. Belum tahu. Sesudah tahu, turun. Dihentikan. Hah? Padahal trennya di dunia ini begitu tahu bahwa ini adalah limbah, itu biasanya orang malah tertarik. Iya, Ini berarti ada yang salah itu sama orang-orang itu ya? nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Nah, tapi kalau sekarang bagaimana nih? Kalau sekarang malah Dinas Koperasi dan UKM pernah menyarankan nggak usah dibilang ibu-ibu. Tapi saya itu kepingin setiap kali pameran saya tetap aja ini dari popok, ini dari popok. Saya malah bangga. Oh, saya juga bangga. Malang TV. Halo, nama saya Yunita Lestari, alamat Jalan Ikan Tomro nomor 56, RT 4 RW 4, Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Saya adalah pelopor pengelolaan popok bayi bekas menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis seperti pot bunga, vertical garden, tas, dompet, dan sandal. Alasan saya mengapa kok memilih pengelolaan popok bayi bekas karena selama ini belum ada yang tergerak untuk melakukan pengelolaan popok bayi karena dianggap sampah residu. Saya membuktikan bahwa popok bayi bukanlah residu karena bisa didaur ulang menjadi bermacam-macam produk yang bernilai ekonomis. Bahan yang digunakan adalah popok bayi bekas, semen, air yang dicetak dengan menggunakan paralon yang sudah dilapisi oleh kantong kresek. Kemudian alat berikutnya adalah ember yang untuk mencampur semen dengan air. Oh ya, jangan lupa menggunakan sarung tangan ya, karena kita akan bersentuhan dengan semen agar tangan kita tidak kasar. Kali ini kita akan membuat pot dari popok bayi bekas, yang mana popok ini berasal dari bank popok yang sudah dibersihkan oleh ibu-ibu balitanya sendiri dengan mengeluarkan jelinya, kemudian dikeringkan, habis itu ditabung di bank popok. Mau tahu cara pengelolaan popok bayi menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis? Mari lihat prosesnya. Oke pemirsa, kali ini kita akan membuat pot. Kali ini kita akan dibantu oleh Mbak Yeni. Mbak Yeni adalah penggerak dari Kampung Sensasi yang merupakan binaan saya untuk pengelolaan limbah domestik. Nah, salah satunya adalah pembuatan souvenir lilin ini dari jelantah dan yang tempatnya ini dari popok bayi bekas. Kali ini kita akan dibantu oleh Mbak Yeni, oke? Ya, siap.
Oke pemirsa, kali ini bahan-bahannya. Kita nanti akan mencampur semen dengan air, kemudian mencelupkan popok bayi ini ke dalam adonan semen dan air dan ditetak di paralon. Oke Mbak Yani. Ya, ini disiapkan cetaknya dulu. Ini kenapa kok harus diusik? Nah, ini plastik ini fungsinya agar setelah pot nanti kering bisa dilepas, mudah dilepas gitu. Oke pemirsa, nanti caranya gimana semen ini siap kalau sudah tidak kelihatan sarung tangannya. Pastikan semuanya kena semen. Oke, kita ambil cetakan. Ini sudah selesai. Oke pemirsa, setelah ini selesai, tak perlu dijemur di bawah sinar matahari, karena kalau dijemur di sinar matahari, kekuatan betonnya ini akan berkurang. Jadi cukup diangin-anginkan saja, agar kalau mau lebih kuat lagi, ini bisa ditutup dengan kantong kresek. Ini lebih kuat betonnya. Kalau diangin-anginkan gini aja udah bisa. Oke pemirsa, ini yang setelah dikeringkan selama semalaman. Nah, ukurannya berbeda-beda. Ini yang pakai paralon 4 dim. Kalau ini pakai ukuran 3 dim. Ini. Nah, kalau pakai yang kotak, ini bisa wadah-wadah kita yang tidak terpakai, kita kasih kantong kresek. Bisa bermacam-macam, jadi segi 6, segi 4, segi 3 bisa kita atur, tergantung selera kita. Atau kita bisa juga buat pot untuk bonsai. Ini bisa untuk asbak, bisa untuk bonsai. Oke pemirsa, selain dibuat pot, kita juga bisa membuat popok bayi menjadi asbak, tas, pot untuk meja. Bunganya ini juga dari popok juga. Ini bunga anthurium juga dari dari popok. Nah, kalau sudah di finishing akan jadi seperti ini. Misalnya ini warna natural tanah, ini tebing, ini pakai cat kayu. Oke pemirsa, kalau pemirsa ingin barang-barang dari popok bayi, bisa mengunjungi gerai kami, yaitu Cantuka Kreatif yang berada di Jalan Ikan Tombro nomor 56, Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
wajah Kota Batu dengan pot-pot bunga yang dibuat dari olahan popok bayi atau diaper. Nah, sebab itu pemirsa, Pemkot Batu akan membeli pot bunga tersebut jika ada warga yang membuatnya. Tantangan dari Pemkot Batu ini merupakan atasi masalah sampah popok bayi yang kini masih banyak dibuang ke dalam aliran sungai. Ini pot yang di meja. Ada tas tangan, pot bunga hingga lampu tidur. Siapa sangka jika semua barang ini ternyata terbuat dari bahan yang sebelumnya tak pernah terpikirkan, yaitu dari popok bayi atau diapers. Ya, inilah yang dilakukan oleh Yunita, yakni mengubah popok bayi yang sudah tak terpakai menjadi sejumlah barang seperti tas tangan, dompet, lampu tidur, hingga pot bunga. Yunita melakukan semua ini lantaran prihatin atas perilaku sebagian warga yang membuang sampah popok bayi sembarangan. Ia berharap apa yang dilakukan ini bisa menjadi solusi atas masalah tersebut. Ya karena lingkungan kita Pak, sungai-sungai karena terlalu banyak menampung sampah di apes ini, maka saya berinovasi gimana sih supaya ibu-ibu itu nggak buang di sungai gitu. Wali Kota Batu Dewan Poko mengaku kagum. Ia pun berharap Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu bisa melakukan hal yang sama, yaitu dengan mengajak warga Kota Batu untuk mulai mengolah popok bayi. Wali Kota berharap nantinya akan ada banyak pot bunga dari hasil olahan popok bayi yang akan dipasang di taman-taman yang ada untuk mempercantik wajah Kota Batu. Tadi saya sudah minta Pak Arif, juga Pak Sekda, tadi sudah mendengarkan bahwa berkolaborasi dengan pengolah pampers ini untuk kemudian hasilnya berapapun pemerintah kota yang akan mengambil untuk dijadikan pot-pot taman di seluruh Kota Batu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Arif Asidik mengatakan pihaknya akan membeli berapapun jumlah pot bunga dari popok bayi yang dibuat oleh warga. Pot-pot yang ada di Kota Batu, khususnya pot ukuran kecil semuanya nanti akan kita rubah, kita ganti menjadi pot yang berbahan diaper ya, berbahan popok. Dan ini kita lihat buktinya ini hasilnya luar biasa. Jadi ini jauh lebih awet, jauh lebih indah dan ramah lingkungan. Jadi sejalan dengan upaya menyelesaikan sampah popok, kita juga melakukan inovasi-inovasi dengan pemberdayaan masyarakat. Menurut Arif, selama ini sampah popok bayi masih menjadi masalah serius bagi Pemkot Batu, lantaran masih banyak warga yang membuang popok bayi ke dalam aliran sungai hingga mencemari air sungai. Ia berharap dengan warga mulai mengolah popok bayi menjadi pot bunga dan barang-barang lainnya, nantinya masalah sampah popok bayi di Kota Batu bisa semakin berkurang. Sebelumnya DLH Kota Batu telah menyebar 48 tempat sampah khusus popok bayi atau bin kontainer ke 24 desa dan kelurahan Kota Batu. Tujuannya agar warga tak lagi membuang sampah ke sungai.
Yang juga jadi sorotan, saudara, tahukah Anda bahwa jika limbah popok bayi dapat dimanfaatkan dan didaur ulang menjadi pot bunga berwarna-warni? Jurnalis Kompas TV Ian Rahman dan juga juru kamera Ricky Sultana mengajak Anda melihat ini bagaimana proses produksi daur ulang popok bayi di Malang, Jawa Timur. Sekilas, tidak ada yang berbeda dari pot bunga warna-warni ini. Namun, tahukah Anda, ini bukanlah pot biasa. Pot bunga ini terbuat dari bahan daur ulang yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, yaitu popok bayi bekas. Ya, pot bunga unik ini dibuat oleh sebuah UMKM di Malang, Jawa Timur yang bernama Cantuka Kreatif. Limbah popok yang akan digunakan tentunya telah dibersihkan terlebih dahulu menggunakan cairan pembunuh bakteri. Kemudian dipisahkan antara bagian luar dan dalam. Cara membuat pot bunga diawali dengan mencampurkan air dengan semen dan diaduk hingga merata. Popok yang sudah bersih dimasukkan ke dalam semen cair hingga meresap seluruhnya. Popok diangkat, kemudian dicetak sesuai kebutuhan dan ukurannya hingga mengering. Penasaran bagaimana bentuk pot setelah dikeringkan? Saya pun menemui sang pemilik sekaligus perajin popok daur ulang, Yunita Lestari.
Selamat siang Mbak Yunita. siang. Ini tadi saya lihat sudah ada proses dari pembentukan popok dengan semen. Ini jadinya seperti ini ya, yang sudah kering dan sudah dijemur ini seperti ini. Biasa setelah proses seperti ini tuh apa lagi yang dilakukan? Ini kan nunggu orderan, biasanya kan orang-orang kadang kalau minta yang murah gini, batu alam. Ini yang sudah dicat ya Bu ya, ada warna merah, juga ada berbagai macam warna yang sesuai permintaannya. Ini kalau bentuknya saya lihat ada bentuk yang seperti ini, ada juga bentuk yang kecil, ada yang segitiga. Itu seperti apa? Bagaimana proses mendapatkan ide bentuk-bentuk ini? Apakah sesuai permintaan juga atau seperti apa? Ya. Ada yang sesuai permintaan, terus kadang ini kan untuk yang ditaruh di meja. Saya memang milih teknik-teknik yang mudah, terus menyerap banyak bahan baku, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi Ya, Yunita fokus pada kerajinan daur ulang, tujuannya agar ia dapat menyelamatkan lingkungan, sekaligus mendapatkan manfaat secara ekonomi. Popok yang didapatkannya rata-rata dari ibu-ibu yang memiliki bayi yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, Yunita juga mengajak para ibu dan pemuda Karang Taruna untuk berperan aktif dan menciptakan kerajinan yang memiliki daya jual. Bahan popok ini adalah bahan yang unik dan semakin menggeluti itu kayaknya tumbuh rasa cinta. Jadi ternyata bisa buat ini, senang gitu. Buat ini, bisa ini. Jadi kita itu semakin cinta gitu loh. Karena bahannya ternyata bisa gini ya, ternyata bagus ya gitu. Tidak hanya saya tapi juga ibu-ibu yang lain. Jadi ternyata bisa buat ini Mbak, buat ini. Jadi mereka itu senang gitu loh, mengkreasikan gitu. Barang-barang yang dihasilkan dari daur ulang popok bekas ini bukan hanya berupa pot, ada pula tas hingga kebun vertikal. Kedepan, Cantuka Kreatif menargetkan popok dapat digunakan menjadi bahan dasar kertas. Ya, produk daur ulang dari popok seperti ini membuktikan bahwa tidak ada barang yang tidak bernilai. Bahkan barang-barang di sini dihargai hingga ratusan ribu rupiah dan memiliki target market tersendiri. Yan Rahman, Ricky Sultana, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.